Kalau yang healthy coping seperti apa, Mbak Milda? Bisa dijelaskan? Jadi gampangnya kalau healthy coping pasti lawannya unhealthy gitu ya. Jadi kalau tadi udah dijelaskan panjang lebar, unhealthy, jadi ini healthy. Healthy coping itu melakukan intinya konkretnya atau sederhananya ada ya, melakukan satu perilaku untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Ya, kalau coping itu kan sebetulnya penyesuaian terhadap masalah. Jadi satu, kunci kalau kita bicara masalah perilaku, Mbak Anas, mau tidak mau kita harus bicara masalah persepsi. Ya, core-nya itu persepsi. Bagaimana dengan persepsi itu kita melihat, mengkaji, menilai sebuah masalah dan kita melakukan atau mencari bentuk-bentuk perilaku penyesuaian diri ya. Jadi memang kalau kita bicara di sesi ini, yang terpenting adalah bagaimana individu ya, manusia sebagai individu itu harus memperkuat pertahanan dirinya. Dia harus melihat aku ini siapa, kekuatanku itu di mana, kelemahanku itu di mana. Ya, kalau healthy coping artinya kemampuan untuk mencari bentuk-bentuk perilaku yang memecahkan masalah yang dihadapi. Misal, kalau dengan adanya pandemi saya merasa bosan, maka carilah bentuk-bentuk untuk mengatasi bosan itu sendiri ya. Ada orang yang dengan kemampuannya mencari informasi, maka dia bisa menemukan bentuk-bentuk perilaku, misalnya berkebun, apalagi masak, mengembangkan bakat-bakat yang selama ini nggak kelihatan gitu ya, menjadi bakat-bakat yang positif gitu ya. Tetapi itu semua kuncinya dasarnya adalah kemampuan mengembangkan persepsi dan mencari kekuatanku di mana dan kelemahanku di mana. Seperti di sesi yang lalu itu Mbak Widya sudah sempat mengatakan cara yang paling ampuh adalah melatih seseorang untuk melihat kekuatan dan kelemahan. Ya, umumnya saya dengan mahasiswa saya gitu ya, menemukan seseorang itu lebih mudah memunculkan kelemahan daripada kekuatan. Itu hampir banyak saya temui. Tapi dengan diskusi, komunikasi, keterbukaan gitu ya, seseorang lebih berani untuk mengekspresikan diri. Jadi saya rasa healthy coping adalah latihan juga sih sebetulnya untuk mengekspresikan diri, menemukan talenta dan mewujudkan talenta-talenta yang kita miliki. Caranya gimana? Caranya menemukan orang lain ya. Itu bahasa kerennya nih, seeking emotional support gitu ya, mencari teman dekat yang bisa dia menjadi teman curhat, yang tidak ember gitu ya, yang bisa menguatkan kita, teman ya, bukan. Kemudian juga sesaat untuk sesaat, ada kalanya kita perlu kok menjaga jarak dengan situasi yang kita hadapi. Seperti Mbak Jo bicara bahwa pada saat kita emosional, jangan membuat keputusan gitu ya. Pada saat emosional, nggak usah ketemu teman karena harus mengelola dirinya kan, harus mengelola kemarahan-kemarahan yang ada dalam diri. Jadi untuk sementara menjaga jarak dengan sumber masalah gitu ya. Kan kita ini, saya sebagai psikolog seringkali justru merasa, aduh, aku ini kok ternyata udah nggak bisa tidur, nggak bisa makan, ternyata aku tuh udah stres. Tapi karena dengan kemampuan, dengan ilmu yang saya miliki, mengatakan kita terbiasa untuk mengeliminir simptom stres, maka secara tanpa sadar tuh ternyata kita udah stres, tapi kemudian dengan menjaga jarak kita pelan-pelan bisa memikirkan, oh ternyata kalau saya dalam situ nggak bisa nih terus-terusan tidur rebahan di kamar main game berjam-jam, nggak bisa, jadi harus bangun. Nah itu dibutuhkan juga kesadaran diri yang sangat kuat ya, harus berani melawan dirinya gitu ya. Kemudian juga ya tips-tips yang lain tuh, positive reframing, positive psychology, positive thinking gitu, mencari bantuan, jangan malu ya, mencari bantuan itu tidak boleh malu, kita harus pada satu titik kita juga harus berani mengatakan aku ini butuh bantuan gitu, itu juga perlu, jadi nggak boleh gengsi gitu ya, tapi ya harus tahu diri. Kemudian juga
Nah, ternyata juga spirit itu penting. Kita kembali menyadari bahwa aku ini siapa sih? Aku ini hanya sebutir debu di antara sekian semesta alam. Itu perlu ya menyadari keberhasilan saya itu bukan karena saya sendiri, tapi keberhasilan saya itu juga karena keberhasilan ada orang tua, ada sahabat, ada teman gitu. Kita perlu rendah hati dan menyatakan itu sih. Aku pikir begitu ya Mbak Anas. Mbak Rini mau menambahkan untuk yang healthy coping bagaimana Mbak? Ini mengenai positive framing ya. Jadi kadang kita itu biasa kan cenderung melihat sisi negatif, tapi mungkin di masa COVID ini cobalah berhenti lalu melihat, oh ternyata selama COVID ini justru banyak hal yang kualitas diri saya itu berkembang. Jadi ada hal-hal yang lebih yang tadinya tidak bisa saya lakukan, misalnya yang tadinya tidak bisa atau jarang masuk dapur, lalu sekarang bisa memasak sedikit ya, mencoba-coba resep. Nah itu kita lalu bisa melihat lagi, oh ternyata aku punya kemampuan di sini. Wah lumayan nih. Jadi kadang kita perlu menghargai diri sendiri atau di bidang yang lain. Oh ternyata saya dalam masa COVID ini saya mencoba-coba bisa bikin video atau seperti sekarang ini misalnya ya. Nah itu. Seperti Mbak Anas ini luar biasa kan. Nah ini lalu oh ini ternyata kelebihanku yang ternyata ini kualitasku yang kutemukan sekarang. Nah seperti itu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Lalu juga selain itu kita berorientasi ke orang lain. Jadi helping others. Jadi membantu orang lain. Biasanya kita kan di masa COVID ini lalu lebih ke aku begini, aku stres, aku begini-begini, tidak akan selesai. Tapi coba sekarang keluar dari diri lalu melihat kebutuhan orang lain. Ya, membuka diri ya, membuka diri terhadap orang lain juga. Tuh, dulu itu kan banyak ya orang bagi-bagi masker, sembako. Lalu juga kalau yang psikolog-psikolog ini bisa melakukan telekonseling dengan free mungkin. Saya juga dengan beberapa teman dari jejaring psikologi mengadakan webinar, itu benar-benar berbagi ya, tidak semua pro bono semua seperti itu. Lalu juga memikirkan orang muda, kita yang udah tua-tua ini, apa yang bisa kita buat nih untuk orang muda? Sekarang ada kekerasan di sana-sini, apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita lakukan untuk perlindungan anak? Seperti itu. Jadi berpikir untuk orang lain. Betul. Nah itu termasuk healthy coping. Lalu juga tadi Mbak Mida udah menyinggung kembali ke spiritualitas kita. Bagaimana kita mengambil waktu untuk terhubung dengan diri sendiri. Ini sangat penting. Kita terkoneksi dengan diri sendiri. Berhadapan dengan diri sendiri itu kadang tidak mudah. Banyak orang yang kenapa tidak bisa diam sendiri? Karena kita harus jujur terhadap diri sendiri. Apa adanya. Nah ini yang perlu waktu. Beri waktu untuk berhadapan dengan diri sendiri tanpa judgmental, tanpa menghakimi diri sendiri, karena kadang kita juga kadang bisa kejam terhadap diri sendiri. Menuntut diri sendiri, kamu harusnya begini, kenapa kamu lakukan ini, dan sebagainya. Nah itu mencoba membiarkan itu semua diri kita apa adanya. Lalu menerima perasaan-perasaan yang muncul, apakah itu negatif atau positif. Karena itu kan netral, perasaan itu netral, tidak perlu disalahkan. Nah itu, jadi kita berhadapan dengan diri. Itu bisa membuat kita cooling down, lalu memahami diri, dan kita menjadi damai akhirnya. Mendengar suara hati kita. Juga dengan berdoa ya, sudah pasti. Berelasi dengan Tuhan. Mendengarkan apa sih kehendak Tuhan atas semua ini. Apa makna dari segala peristiwa itu terhadap diri kita, terhadap keluarga kita. Biarkan Tuhan yang bicara. Kita yang diam. Itu kira-kira. Iya, menarik sekali ya. Banyak tentu saja ya healthy coping yang bisa kita lakukan, dan mungkin untuk masing-masing orang cara mengatasi stres bisa berbeda ya. Tapi kita mesti cari cara-cara yang bagaimana yang pas untuk diri kita, bagaimana coping skill yang sehat untuk diri kita. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua atas pencerahannya hari ini. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di sesi yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat.